Sally bagus ya. Sally, jaringanmu bagus ya, tidak terputus-putus. Iya, Pak. Mau dicoba. Kamu mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ujian komprehensif hari ketiga. Mahasiswa PAI batch 2 tahun 2024 atas nama Sally Mokodompit. Kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Saudari Sally, dalam ujian ini dibagi dalam 3 sesi. Sesi pertama, Anda diminta untuk membaca dan menulis Al-Quran. Sesi yang kedua, Anda melaksanakan praktik pembelajaran atau cuplikannya. Dan fase ketiga, uji pengetahuan. Untuk itu dimulai dengan kegiatan pertama, yakni Anda diminta untuk membaca surah An-Nisa ayat 1 sampai 5. Surah An-Nisa ayat 1 sampai Halo, 5. Pak. Kedengaran? Bisa didengarkan suara saya? Kedengaran. Ya, Pak. Ya, Mohon, surat An-Nisa mohon ayat maaf, 1 suaranya tidak sampai terdengar, 5 Pak. dibaca. Boleh dengar suara saya ini? Recording in progress. Boleh, Sally? Ya, saya pakai dua HP, Pak. Tadi tidak kedengaran suaranya. Baik. Sekarang dibaca surah An-Nisa ayat 1 sampai 5. Silakan. Surah, mohon maaf, surah apa? Surah An-Nisa ayat 1 sampai 5. Baik, Pak. Ini dia mau kasih kalau saya itu kasih keluar. Dan dapat ini. Baik, Pak. Terima kasih. Saya akan membacakan surah An-Nisa ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bih wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiba wa atul bitama amwalahum wala tatabaddalu khabitha bit-thayyib wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'
فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاهن نحلة وإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وأرزقوهم كبها وأقصوهم وقولوا لهم قولا معروفا صدق الله العظيم. Sadaqallahul-adzim. Selanjutnya Sally menulis Kasih ayat buat itu 1 dan tidak 2 suka ya. apa dengar. Biar Jo. Sally menulis ayat 1 dan 2. Cia, ini nak mau dapat dengar di sini. Halo, Pulpen. Cia, mana pulpen? Pulpen mana? Ya, Sally menulis ayat 1 dan 2. iya Pak. Ya, mana itu? Mana itu? Kasih kuat.
Nah, kemarin Mas Ceti bilang jangan dulu, masih ada orang-orang nanti hari libur, masih ada sibuk.
Pak, maaf Pak, 2 ayat yang mau ditulis ya? Iya, 2 ayat. Oh iya. Iya Pak. Udah. Sally di foto saja, nak, di foto. Terus Oh jatuh. di foto. Baik Pak. Mau dikirim Ya, sekarang sudah Pak? kan? Sudah. Oh, oh Sally baik Pak. sekarang laksanakan cuplikan praktik mengajar ya. Oh baik. Baik adik-adik, kita mulai belajar ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, apa kabar hari ini? Sehat, alhamdulillah ya. Ya, nah, Ibu sudah bagikan share PPT ya, biar lebih menarik belajarnya. Nah, eh, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, menjelang siang, terlebih dahulu Ibu mohon kesediaannya. Tadi siapa yang duluan datang? Pertama kali datang? Ya, silakan pimpin doanya. Doa belajar ya. Amin. Terima kasih. Semoga Allah memberkahi perjumpaan kita kali ini, serta memudahkan kita untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut, eh, Ibu akan absen dulu ya, satu-satu ya. Bentar. Oke, Ibu panggil namanya Al Fajar Mamonto. Ada Nadila, Nabila, Askadina, Ranisa, Binar, Ita, Walisa Bilkis, Kaira,
Nara Arista, Nur Anissa, Raya Bayamat hadir semua ya, alhamdulillah. Nah, Ibu sudah panggil namanya. Sekarang kita akan masuk ke pembelajaran. Nah, kali ini tema kita yaitu menyayangi anak yatim. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu menunjukkan sikap sesuai dengan isi pokok dari surah Al-Ma'un dengan benar. Kedua, siswa mampu mengintegrasikan sikap sesuai dengan makna surah Al-Ma'un dengan benar. Ketiga, siswa menguraikan kata arti surah Al-Ma'un dengan benar. 4. Siswa mampu menyimpulkan makna surah Al-Ma'un dengan benar. Kelima, siswa mampu menyusun kembali surah Al-Ma'un dengan benar. Nah, sebelum lanjut, Ibu mau tanya dulu. Sebelum masuk ke materi ya, siapa di sini yang sudah bisa membaca Al-Quran? Ya? Ya, kamu. Oh ya. Siapa lagi? Alhamdulillah hampir semua sudah bisa ya membaca Al-Quran. Bagaimana pengalaman kalian membaca Al-Quran? Ya, senang, bahagia. Ya. Bagaimana? Ya, ceritakan pengalaman kalian saat baca Al-Quran di TPQ. Iya, senang ya ketemu teman-teman, belajar bersama. Oke. Nah, sekarang kita sudah masuk, karena sudah semua bisa baca Al-Quran, ayo kita semua sama-sama membaca Al-Quran ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin wa zalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Artinya, tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang mengharik anak yatim dan tidak mengajak memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Nah, coba adik-adik perhatikan gambar di yang Ibu sudah tampilkan. Nah, sudahkah adik-adik pernah menyantuni anak yatim? Nah, ya, ini gambarnya di mana? Ya, betul, di panti asuhan. Ada teman-teman kita yang berbagi. Nah, berikut cara menyantuni anak yatim apa saja? Yaitu memberikan kebutuhan pokok seperti makanan dan pakaian, memberikan perlindungan dan pembelaan, berbuat baik dan tidak sewenang-wenang, tidak mengharik anak yatim. Berikut bergaul dengan anak yatim. Artinya tidak menghina mereka, tapi justru mau apa? Berteman dengan mereka seperti itu. Dari ini hadis menyayangi anak yatim ya, Rasulullah bersabda, saya dan orang yang memelihara anak yatim di surga seperti dua jari telunjuk, dua jari tengah dan meregangkan antara keduanya. Artinya Rasulullah menyuruh kita menyayangi anak yatim, dan siapa yang menyayangi anak yatim, maka Rasulullah apa? Nah, Rasulullah sangat dekat seperti itu dengan anak yatim. Mencintai kita yang menyayangi anak yatim. Nah, berikut Ibu akan membagi menjadi dua kelompok.
Nah, kelompok yang pertama ada Al-Fajar, Alia, Askadina, Binar, Dita. Kelompok kedua Khaira Nadifah, Nara Arista, Nara Sabian, Nur Anissa, dan Raya Boyamat. Seperti itu. Nah, dua kelompok ini kalian akan membuat diskusi dulu. Kalian akan berdiskusi, Ibu akan memberikan tema yaitu berbagi bahagia. Jadi adik-adik sekarang menyusun rencana proyek ya. Eh, yang kalian diskusikan itu berkunjung ke rumah anak yatim, seperti itu panti asuhan terdekat. Nah, kemudian kalian tuliskan apa-apa yang pergi ke panti asuhan terdekat, kemudian observasi, wawancara, menanyakan apa apa yang dibutuhkan anak yatim untuk saat ini yang paling dibutuhkan, misalnya pakaian, makanan, atau apapun itu. Menentukan tanggal kegiatan, kemudian nanti adik-adik nanti akan melakukan aksi, yaitu berkunjung di rumah anak yatim. Nah, nanti kalau sudah kita udah melaksanakan kegiatannya, kemudian adik-adik akan mendiskusikan kembali dan memaparkan kembali bagaimana pengalaman adik-adik saat berbagi pengalaman keseruan adik-adik ketika berkunjung dan berbagi kepada anak yatim seperti itu. Nah, sekarang adik-adik silakan diskusi. Baik. Sudah disusun rencana proyeknya? Nah, ya. Adik-adik, insya Allah pekan depan pertemuan kita berikutnya kita akan membahas tentang aksi yang akan dilakukan ya, yang adik-adik sudah lakukan nanti. Ada yang ingin bertanya sebelum Ibu akhiri ya perjumpaan kita kali ini? Oke, Ibu rasa cukup ya? Oke, baik. Sebelum kita akhiri, Ibu ingin kesediaannya untuk membaca doa pulang. Silakan Al-Fajar, silakan membaca doa pulang. Oke, amin. Terima kasih. Sekian dulu pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk pada uji pengetahuan. Ah, halo, Iya, emang apa? Iya, di sini kebetulan sinyalnya sering-sering hilang, Pak. Maaf sekali, ya. Makanya saya pertanyaan Bapak kadang saya ulang kembali untuk menanyakan kembali. silakan Sally jelaskan tentang teori belajar, konstruktivisme dan humanisme yang melandasi penyusunan rancangan modul ajar. Jadi silakan. Oke. Teori belajar humanisme. Oke, teori belajar humanisme itu eh, teori belajar humanisme itu bagaimana kita memanusiakan manusia, Pak. Seperti itu, bagaimana pembelajaran yang berlangsung itu menyenangkan sehingga peserta didik itu eh, senang belajar seperti itu. Kemudian teori kognitivistik ya, itu teori yang berlandaskan kepada pengalaman-pengalaman peserta didik. Kemudian teori humanistik. Teori konstruktivisme bagaimana? Konstruktivisme, teori yang diperoleh melalui pengalaman, Pak.
pengalaman sosial. Ya. Ya, maaf Pak, suaranya tidak terdengar. Tidak terdengar. Oke, Oh iya, apa yang saya pahami tentang TP, ATP, TPACK, PBL, dan PJBL? Dijelaskan. ya, tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu dibuat untuk mengetahui sejauh mana akan pencapaian guru pada peserta didik. Seperti itu. Nah, dari tujuan pembelajaran ini yang telah disusun kemudian akan dibuat menjadi ATP, alur tujuan pembelajaran. Kemudian dari ATP ini eh, lalu kan misalnya kita memilih metode apa yang digunakan buat di dalam belajar seperti itu. Apakah itu metode PBL atau PJBL, eh, DBL atau TPACK seperti itu. Oke, selanjutnya saya Kemudian Oke. terakhir akan dibuatkan asesmen penilaian. Sally, selanjutnya apa yang Sally pahami tentang komponen perangkat pembelajaran? Komponen perangkat pembelajaran. Ya, Pak, maaf Pak, suaranya tidak terdengar. Komponen perangkat pembelajaran. Coba Sally jelaskan tentang komponen perangkat pembelajaran. Ada tujuan, materi ajar, metode, media dan LKPD, instrumen asesmen. Coba dijelaskan. Oh, tentang ya baik pembelajaran. Nah, karena di dalam kelas kita akan berhadapan dengan berbagai macam karakter sehingga kita tidak hanya menggunakan satu metode saja. Tetapi kita karena berbagai macam karakter di dalam kelas yang akan kita hadapi, maka metodenya pun bermacam-macam atau kita bisa mengganti metode sesuai kepribadian atau di dalam peserta didik. Nah, yang kita pertama akan observasi dulu. Kita akan melakukan tes awal, kita dengan tes pemantik ya, kita akan tahu sejauh mana pemahaman peserta didik. Kemudian kita akan melakukan tujuan pembelajaran untuk mengetahui arah pencapaian. Kemudian di sini kita akan menyediakan materi ajar. Materi ajar di sini itu bahan yang diberikan kepada siswa sebagai untuk mencapai tujuan pembelajaran seperti itu. Kemudian setelah kita mengetahui peserta didik itu misalnya ada yang visual atau auditori, kecenderungannya kemana, kemudian kita menentukan metode pembelajaran yang cocok seperti itu. Misalnya yang sekarang ini saya menggunakan metode PJBL ya, membuat proyek seperti itu. Maka di sini peserta didik diarahkan untuk membuat proyek. Saya akan mengarahkan. Nah, kemudian yang terakhir LKPD. LKPD itu digunakan untuk memberikan kita mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik seperti itu. Kita menguji di sini sejauh mana pemahaman peserta didik. Kemudian memberikan soal HOTS ya untuk melatih cara berpikir atau
cara bagaimana peserta didik memecahkan masalah seperti itu. Nah, soal HOTS ini diambil dari KKO, kata kerja operasional. Di sini soal HOTS-nya ini mencangkup penilaian ini mencakup kognitif, kemudian afektif, kemudian mencakup psikomotor seperti itu, Pak. Kemudian ya memberikan penilaian itu sumatif dan apa yang satu afektif, ya seperti itu. Oke, selanjutnya Sally jelaskan tentang materi ajar esensial, advance material, ya, terus yang berikutnya materi ajar yang tergambar dalam dimensi pengetahuan, baik itu faktual, konseptual, prosedural, atau metakognisi, dan yang lain. Materi ajar yang bermuatan hoax. Silakan. Materi ajar esensial, dijelaskan dulu. Bisa dengarkan suara saya ini? Iya, bisa Pak. Tapi terputus-putus suaranya. Jadi untuk menyimpulkan pertanyaan Bapak, saya masih agak kesulitan Pak. Ya, mohon diulangi lagi pertanyaannya Pak, maaf Pak. Materi ajar esensial dijelaskan. Materi ajar esensial itu seperti apa? Materi ajar esensial. Bisa didengarkan suara saya? Yang saya dengarkan Pak, materi ajar esensial. Ya, jelaskan materi ajar esensial. Oke. Materi ajar esensial itu dalam mendidik peserta didik memilihkan materi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan seperti itu. Materi esensial yaitu bagaimana pembelajaran itu berpusat pada inti dari capaian pembelajaran. Kalau misalnya di bidang PAI, pendidikan agama Islam, esensial itu yang materi pokok itu tentang akidah. Bagaimana seorang guru itu mengajarkan akidah kepada peserta didik. Itu materi yang paling pokok atau sangat perlu untuk diajarkan. Saya rasa semua materi itu diajarkan, tapi yang materi esensial itu materi yang wajib atau pokok yang harus beri pemahaman kepada peserta didik, yaitu seperti itu. Tentang akidah, kemudian tentang fikih, itu Pak. Dan banyak lagi, tapi menurut saya yang esensial itu yang paling pokok dijelaskan, itu Sally. tentang Sally bisa dengarkan apa yang Anda pahami tentang advance material? Maaf Pak, suara Bapak tidak sama sekali saya tidak dengar. Advance material itu, advance material apa yang Sally pahami tentang advance material? Oke, sulit jadi kalau ujiannya begini, nak. Coba Anda jelaskan tentang asesmen awal, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Oh, baik. Asesmen awal yaitu penilaian. Penilaian yang diberikan kepada peserta didik melalui pertanyaan tematik, yaitu sebelum memulai pelajaran kita mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi yang akan kita ajar nanti. Kita akan memberikan
pertanyaan-pertanyaan pemantik seperti itu. Kemudian kita akan masuk ke materi. Setelah kita akan memberikan materi, maka kita akan memberikan asesmen formatif. Formatif itu asesmen yang diberikan saat pembelajaran sedang berlangsung seperti itu. Kemudian kalau sumatif itu asesmen yang diberikan akhir, misalnya tes berupa tes esai atau tes pilihan ganda seperti itu. Oke, saya kira ujian kita hari ini demikian, Sally. Mari kita akhiri ujiannya dengan melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya, terima